Ini adalah hasil analisa gua terhadap sistem perguruan tinggi di Indonesia. Semua itu terjadi ya berawal dari lingkungannya, guys. Ya kalian bisa lihat sendiri lah. Di sini ada pemerintah, ada universitas, gitu, ada mahasiswa, dan ini semua adalah manusia. Di sini pemerintah dan universitas sebagai yang membuat kurikulum, membuat regulator. Ya kalian cari sendiri tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, dalam artian di sini pemerintah dan universitas adalah sang pembuat sistem, dan mereka juga manusia. Mereka punya cara berpikir, mereka punya pola pikir sebagai manusia. Nah, bedanya gimana cara mereka berpikir dan cara menarik kesimpulan itu kan ya menggunakan premis 1, premis 2 yang ditarik menjadi kesimpulan, sebuah kesimpulan gitu kan. Nah, premis 1 di sini adalah data. Premis 2 adalah fakta yang ditarik menjadi kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah sistem, undang-undang dan kurikulum itu. Gitu kan. Dan pertanyaannya, kenapa sistem mereka sering berubah-ubah? Sistem mereka sering tidak relevan, sistem mereka sering tidak sesuai dengan peran-peran lainnya gitu, dengan kemauan yang kita mau gitu, apa yang sedang kita hadapi gitu. Ya karena ada dari premis ini yang salah gitu. Bang Sabdo kan bilang ya, kalau ada salah satu premis yang salah, memungkinkan bahwa kesimpulannya pun itu akan ikut salah. Dan ya kita nggak tahu lah selama ini pemerintah melihat dari mananya. Kan kalau kita melihat pemerintah ngambil dari mengikuti kurikulum Finlandia, tapi kenapa dalam gaji guru, gaji pendidik itu tidak sama dengan Finlandia? Jadi kita datanya ngambil dari sana, tapi nggak menyesuaikan faktanya. Faktanya pendidik di Indonesia tetap segitu, jauh di bawah apa yang kita ikuti mengenai data Finlandia itu, yang menimbulkan kesimpulannya ini, sistemnya ini menjadi membingungkan, bahkan mereka sendiri pun bingung gitu, sampai mengganti-ganti kurikulum gitu. Dan gue yakin cara berpikir yang sehat itu berawal dari lingkungan yang sehat, guys. Dan sebaliknya, lingkungan yang sehat itu dapat menciptakan pola pikir yang sehat. Kenapa mereka mempunyai cara pikir bagus seperti itu? Karena ya memang lingkungannya gitu. Lingkungan mereka itu seperti itu. Selagi tidak ada masalah, selagi mengikuti sistem yang ada, ya tidak apa-apa, lanjut aja. Gak bakal ada pemecatan, gak akan ada dimarahin, bos, gitu, gak ada. Dan yang kena dampaknya siapa? Yang disalahin siapa? Adalah hasilnya gitu, mahasiswa. Kok mahasiswa sekarang kayak gini? Kok mahasiswa sekarang seperti ini? Gitu kan. Padahal ya kita harus lihat dulu kenapa mereka seperti ini. Mahasiswa ini kan merupakan hasil dari sistem yang mereka buat, gitu kan. Dan di sini, kenapa kita nggak bertanya kalau why gitu, kok mahasiswa sekarang bisa terjadi seperti itu ya, kok mahasiswa sekarang agak berkurang ya, kok mahasiswa sekarang nggak seperti dulu ya gitu kan. Kenapa kita nggak bertanya seperti itu? Harusnya kan kita bertanya gitu, supaya kita mencari apa akar masalah ini gitu kan. Ya akar masalahnya adalah di pembuat sistem itu dan lingkungannya itu sendiri gitu. Mau gak mau kita harus merubah lingkungan diri sendiri. Nah, caranya bagaimana? Di sini gue ngasih solusi yang pertama. Ini adalah kelas yang merupakan sistem di Indonesia, dan ini adalah kita sebagai kelas yang bersih. Tapi kita harus tahu dulu nih apa dasar-dasarnya, teori apa. Ya kita harus komitmen lah pada diri kita sendiri kalau kita sendiri sudah kuat gitu untuk mengisi gelas-gelas ini gitu. Kalian pasti udah sering ngeliat lah air kotor yang dituang oleh air bersih, lama-lama dalamnya itu akan ikut bersih kan. Nah sama seperti ini, cuman kalau kita sendiri, kita nggak mungkin bisa membersihkan sistem tersebut gitu.
kita harus beramai-ramai untuk membersihkan sistem ini gitu. Satu gelas yang kalian tuangkan ke dalam sini itu sangat berarti untuk membersihkan sistem tersebut. Jadi ayo kita ajak teman-teman kita ajak keluarga kita untuk membersihkan sistem yang ada. Tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu solusi pertama dari gua. Yang menurut gua efisien untuk membersihkan sistem yang ada. Lalu ada juga solusi kedua. Solusi kedua ini selama ini kita hanya seperti ini. Selama ini kita hanya seperti ini dilihatnya. Ya. Kita tidak melihat ada gelas di sini, gitu. Ada gelas bersih di sini. Kita disodorkan dengan sistem yang sudah lama, sistem yang tidak berubah, sistem yang meskipun dunia ini berubah berkembang sangat pesat, tapi sistemnya ya seperti ini gitu. Sistemnya berkembang tapi kotor di dalamnya. Selama ini kita tertutup oleh tembok ini yang dibuat oleh sistem itu sendiri gitu. Jadi tembok ini seakan-akan menghalangi kita supaya jangan ngelihat ke sistem yang bagus gitu. Caranya bagaimana supaya kita bisa melihat ada dua perbandingan? Caranya kita harus menghapus tembok-tembok yang dibatasi oleh warna. Ya dengan cara apa? Dengan cara kita melihat sosmed yang lebih baik, yang lebih dengan cara apa? Dengan cara kita lebih aware terhadap lingkungan kita. Kita lebih aware terhadap politik, kita lebih aware terhadap kebijakan yang ada gitu. Jangan seakan-akan ya udahlah kita selagi bukan urusan kita ngapain diurusin gitu. Jangan seperti itu. Itu sebuah tembok yang mereka buat supaya kita nggak melihat kalau sistem itu salah gitu. Ada ternyata sistem ini salah nih dibanding sistem ini. Sistem tuh yang benar tuh ini gitu. Nah, ketika tembok itu sudah dihapus, kita pasti akan mempunyai dua pilihan gitu kan. Ya. Oh, kita tahu nih ada sistem yang buruk, ada sistem yang baik gitu. Meskipun yang baik ini baru beberapa tahun, tapi lebih efisien, lebih bagus, tidak ada kepentingan di sana gitu kan. Jadi ya kita harus melihat. Jadi kita bisa melihat dua ini setelah tembok itu terhapus. Dan kita harus buat perbandingan. Kalau ada sistem yang lebih baik dibanding sistem yang sudah banyak kepentingan atau kurang baik gitu ya. Jadi dengan cara itu kita dapat melihat gitu. Nah tinggal kita sendiri nih, kita mau kemana nih? Kita mau ekosistem yang kurang baik atau yang baik meskipun masih tahap pembangunan gitu kan. Meskipun sistem ini belum full 100% tapi jauh lebih baik dan lebih relevan dengan keadaan saat ini gitu. Dan itu menurut gua dari hasil analisa yang gua analisa gitu. Mungkin sekian dari gua. Terima kasih.